Kembali lagi bersama gua Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Akhirnya, setelah sekian lama gua nggak upload podcast ya kan. Kangen banget gua. Kangen pengen ngobrol lagi. Udah hampir 3 minggu ya gua nggak upload podcast lagi. Terakhir upload podcast tuh tanggal 26 Maret. Dan sekarang baru sempet upload podcast lagi. Gila sih, lama banget cuy. Inspirasi gue ngilang ya. Hampir 3 minggu gak berasa. Ngapain aja gue selama ini. Gak nyangka sih gue juga bakal selama itu gak upload podcastnya. Biasanya seminggu sekali minimal ya upload podcast. Sekarang hampir 3 minggu dong. Kangen dah gue, beneran asli dah. Kangen banget ke podcast ngobrol. Kangen. Bahkan pas gue cek podcast gue di Spotify nih ya, banyak debunya. Sarang laba-laba di mana-mana ya kan, saking lamanya. Gila, lama banget loh. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, gua ingin menyapa kalian dulu nih. Jadi gimana kabar kalian semua? Gua harap sih semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap sehat juga di tengah wabah virus corona yang sedang merajalela ini. Dan kita doakan semoga pandemi wabah virus corona ini segera berlalu, amin ya Allah. Nggak sanggup lagi sih kalau terlalu lama ini. Efek lockdown juga mempengaruhi daya kerja otak gua. Nggak bisa mikir gua, otak itu berasa kayak nge-freeze gitu loh cuy. Otak gua kayak kaku, nggak ada pemasukan inspirasi yang masuk itu nggak boleh dihalang. Ada tulisan lockdown. Stuck, nggak bisa mikir sama sekali, parah. Tapi kali ini gua tidak akan membahas soal corona ya. Tapi nanti gue akan membahas tentang corona. Gue bakal tetap ngebahas tentang corona, tapi nanti. Jadi materi pembahasan tentang corona itu di episode selanjutnya. Mungkin belum tahu sih di episode berapanya. Soalnya nih ya, gue udah nulis 3 materi pembahasannya. Pembahasan podcast sebelum nulis tentang corona ini. Gue udah nulis tiga materi yang akhirnya gue pilih atau gue putuskan untuk membahas materi yang sekarang ini nih. Itu sebelumnya udah ada 3 lagi materi yang antri, dan akhirnya diselang dulu antriannya sama pembahasan gue kali ini. Soalnya pembahasan kemarin juga gue cuma baru nulis judul. Stuck di judul nggak kelar judul. Episode 20, episode 21, 22, 23 mantap tuh judul doang. Tapi dan salah satunya gue juga ada pembahasan tentang dampak corona pada dunia pendidikan, karena gue juga bekerja di sebuah instansi pendidikan. Jadi dampaknya corona ini di dunia pendidikan ada. Nanti akan gue bahas kok di episode yang gue nggak tahu episode berapa. Soalnya pembahasan podcast
untuk dampak corona pada dunia pendidikan itu gue pengen ngebahas dalam bentuk video visual. Jadi nanti bisa ditonton di YouTube juga atau bisa tetap didengerin di Spotify gitu. Tapi itu nanti gue akan bahasnya, nanti gue akan bikinnya, nanti gue lagi ngumpulin bahan-bahannya dulu, soalnya gue ada banyak lah bahan-bahan yang harus gue kumpulin, tapi nggak tahu jadi nggak tahu enggak ya. Kalau bahan-bahannya nggak kekumpul juga ya paling gue skip. Nggak tahu gue skip, nggak tahu tetap gue bahas ya, pokoknya tergantung situasi lah. Kali ini gue ingin santai dulu aja, ngebahas pembahasan yang santai dulu aja. Gue ingin membahas sesuatu yang lebih santuy di episode ke-20 ini. Gokil ya, udah 20 episode aja nih podcast gue. Wah. Udah 20 episode cuy. Gile, 20 episode dalam 3 bulan, hampir dalam 4 bulan 20 episode, lumayan. Mantap. Dan pembahasan podcast gue kali ini akan membahas tentang asal usul terciptanya Pejuang Podcast, atau kenapa sih nama podcast gue ini namanya itu Pejuang Podcast ya. Pasti ada alasannya dong. Iya dong. Nggak mungkin ada orang lagi nyari ide buat nama podcastnya terus tiba-tiba iseng kepikiran, udahlah nggak mau ribet, Pejuang Podcast aja namanya. Nggak gitu juga sih ya, harusnya ya. Pasti ada alasannya dong. Tapi ya itu sih simple. Alasannya emang simple tadi itu. Gue juga sempat mikir gitu loh. Udahlah, daripada ribet-ribet, yang penting jadi dulu podcast gue. Ya udah, gue kasih nama Pejuang Podcast ya, nggak perlu pakai filosofi segala. Nanti aja pakai filosofinya, dipikirin itu nanti aja kalau udah ada orang yang nanya gitu loh, atau udah di episode 50 atau episode 100 gitu, baru gue pikirin nih filosofinya apa nih Pejuang Podcast. Iya, apa ya? Nggak taunya udah episode 20 ternyata nggak ada yang nanyain juga kenapa nama podcast gue ini Pejuang Podcast. Ya udahlah, tidak sesuai ekspektasi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, karena memang tidak ada yang bertanya dan juga tidak ada yang memaksa gue untuk menjelaskan, biarkan gue menjelaskan dengan sukarela. Nggak apa-apa. Ini inisiatif cuy, inisiatif gue pribadi nih. Kalian sans aja dengerin, oke. Jadi gue nggak perlu ditanya dulu, gue inisiatif aja ngejelasin. Jadi penjelasan atau pembahasannya akan gue mulai sekarang. Ya, gue mulai sekarang. Jadi semua itu berawal pada suatu hari sekitar pertengahan tahun 2018. Kayak ngedongeng gue. Jadi pada suatu hari sekitar pertengahan tahun 2018 di abad ke-20 ini, kayak Doraemon, abad ke-20. Gue berkenalan dengan seorang wanita yang gimana ya, dulu pernah gue bahas di salah satu podcast gue. Iya, kepo, jangan kepo. Wanita ini tuh dulu hadir dengan masa lalunya yang gue nggak perlu bahas ulang lah ya. Gue nggak perlu bahas lagi maksudnya. Jadi ya intinya, gue langsung ke intinya aja. Jadi intinya waktu wanita ini tuh yang akhirnya menginspirasi gue untuk menjuluki diri gue sebagai seorang pejuang. Iya, mantap nggak tuh? Yang dimana saat itu sosok pejuang ini adalah sosok pria yang menjadi pejuang di tengah berjuang
demi si wanita yang tadi ini, yang si wanita yang dia sayangi ini. Bahkan sebelum bertemu dengan wanita ini pun, si pria ini yang berjuang ini pun selalu berjuang demi hati-hati yang dia percayai. Wah gila. Meleleh abang Neng. Namun semua perjuangannya kandas tanpa hasil. Iya, perjuangannya kandas. Nggak ada satupun hati yang bisa dia luluhkan pada akhirnya. Hanya selalu kecewa dan kecewa yang si pria ini dapatkan dari perjuangannya. Hingga akhirnya pertemuan si pria dengan wanita tadilah yang akhirnya menginspirasi pria ini untuk menjuluki dirinya sebagai pejuang. Lebih tepatnya, pejuang cinta. Oh, mantap. Pejuang yang tidak tahu bagaimana rasanya diperjuangkan. Pejuang yang selalu percaya bahwa cintanya bisa meluluhkan apapun. Bahkan pejuang ini percaya jika dia sudah jatuh cinta, es di kutub utara pun pasti akan mencair dengan perasaan cintanya yang begitu hangat dan menenangkan. Waduh. Aduh. Aduh, pingsan juga. Lebay. Iya emang lebay kalau dipikirin. Mana ada sih kutub utara bisa mencair cuma gara-gara cinta. Itu nggak ada. Cuma memangnya ada cinta yang tidak lebay. Memangnya ada cinta yang tidak berlebihan. Gua rasa semua cinta itu berlebihan. Yang biasa-biasa aja itu bukan cinta. Itu hanya sekedar suka dan kagum belaka. Cinta itu berlebihan anak muda. Karena rasa berlebihan itulah yang membuat jatuh cinta itu menarik. Iya. Aduh, puitis banget gua. Bagus kata-katanya. Jadiin quotes nih, mantap. Nanti deh gue update status jadiin quotes. Quotesnya itu apa? Gua rasa cinta itu berlebihan. Yang biasa-biasa aja itu bukan cinta. Itu aja sekedar suka dan kagum belaka. Wah, anjir. Keren cuy. Buat dijadiin status cuy. Aduh. Ini kepikiran aja lagi gua kata-katanya ya. Itu tadi cerita dari si pria. Si wanita pun punya julukan sendiri untuk dirinya. Karena dia adalah wanita yang sulit sekali melupakan masa lalu. Dia yang sulit sekali untuk move on. Dia yang sulit sekali mendengarkan saran dan nasihat. Dia yang selalu percaya semuanya bisa kembali baik-baik saja. Dan yang kekeh sama perasaannya bahwa dialah yang paling terluka. Wanita ini menjuluki dirinya sebagai petangguh. Lebih tepatnya, petangguh hati. Hati yang selalu gigih untuk bertahan. Hati yang gigih untuk percaya. Hati yang mencoba tetap kuat hingga mampu berbohong. Itulah seorang petangguh yang ia percaya. Sosok petangguh yang apapun lukanya, apapun masalahnya, apapun rintangannya, dia selalu percaya bahwa dia tegar dan mampu melewatinya seorang diri. Kasih applause dulu. Ayo. Aduh.
Ya, begitulah ending kisah tentang pejuang dan petangguh. Kisah mereka memang tidak menyatu, sama seperti Dilan dan Milea, tidak menyatu. Cuma mereka pernah punya kisah indah. Wah. Kisah mereka menemukan jalannya masing-masing. Pejuang yang berakhir di podcast dan petangguh yang gue yakin dia tetap tangguh. Endingnya gitu, gue yakin dia tetap tangguh dengan pendiriannya yang memang nggak bisa berubah sih. Ya mau gimana, orang nggak akan berubah hanya dengan waktu yang singkat, apalagi nggak niat, ya sulit. Dan mungkin gue harus menyebut atau memberi sebutan nama pendengar gue sebagai para pejuang. Wih, keren gak tuh para pejuang? Sebuah titel dari raja untuk para bangsawan. Apa coba? Stres nih, udah lama nggak bikin podcast begini halu. Jangan main raja-rajaan, jangan. Nanti jadi halu kayak kasus kerajaan kemarin tuh. Jangan main raja-rajaan, udah bercanda. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebutan para petangguh ini gua perlu juga untuk gua khususkan untuk para pendengar cewek. Kan kalau pendengar cowok itu para petangguh. Nah, kalau cewek salah. Kalau pendengarnya cowok itu para pejuang, maksudnya gitu. Cuma kalau cewek para petangguh, itu maksud gue. Nah, itu maksud gue pengen tetap ngasih sebutan ke cewek. Kenapa ya? Karena mungkin ya karena inspirasi pejuang podcast ini tercipta dari dua orang, dari dua hati ya, yang tidak menyatu. Jadi gue pikir tetap harus ada dua sebutan sih antara cowok sama ceweknya biar ada pembeda lah gitu. Cuma janganlah siapa tahu nanti ada petangguh podcast kan. Iya, nggak tahu juga ya kalau misalkan nanti ada petangguh podcast terus nama petangguh gua pakai buat sebutan panggilan cewek-cewek yang dengerin podcast gua, ya nggak. Jadi ya udahlah, samain aja lah ya, para pejuang soalnya, para pejuang podcast. Kita coba dulu sapaan tadi yang baru tadi ya, sapaan baru untuk kalian. Jadi gua mulai dulu. Apa kabar kalian para pejuang podcast? Salah, bukan gitu dialognya. ngebleng. Jadi kita ulang. Apa kabar kalian para pejuang yang setia mendengarkan podcast gua? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tetap sehat. Oke, gokil. Keren nggak? Biasa aja. Ya gitulah ya pokoknya ya, intinya ya. Tadinya tuh podcast gue ini pengen gue kasih nama podcastnya itu namanya bukan pejuang podcast tapi PNP. Jadi sebagai singkatan pejuang dan petangguh podcast, PNP podcast. Cuma gue ngerasa kayak gimana gitu ya, ngedenger kata PNP podcast itu kayak ada 3P gitu loh. Jadi kayak partai, gue dengernya ya partai P3. jangan PNP podcast kayak wow aneh gitu namanya, dengernya juga aneh, PNP P. Jadi ya udah, gue putuskan untuk ngasih nama podcast gue ini jadi pejuang podcast saja, karena gue juga salah satu alasannya nggak mau mikir juga, dan
Ya nama pejuang nggak jelek kok menurut gue, nggak salah. Jadi ya udah, cukup dengan pejuang podcast. Pejuang podcast. Gila. Tetap alay, terdengar alay, ya cuma nggak apa-apa lah ya. Ya gue nggak bisa mikir rumit-rumit soalnya otak gue terbatas. Terbatas buat ngasih nama-nama keren di podcast gue. Males sih mikirnya. Dan materi pembahasan dari pejuang podcast ini juga nggak akan jauh-jauh ngebahas soal hati dan kisah cinta, ya, tentang indahnya jatuh cinta atau tentang sakitnya kecewa karena putus cinta. Karena gue yang membawakan podcast ini pun kayak jadi makanan sehari-hari aja gitu, soal kecewa, terus harus bahagia, terus bahagia karena kecewa, ya gitu-gitulah pokoknya lah. Dan mungkin akan sedikit juga atau banyak, nggak tahu, gue sedikit sama banyak terserah, gue akan memberikan tips and trick tentang cinta. Yeah. Oh yeah, baby. Mantap tuh. Setelah ini gue akan membahas apa lagi ya setelah ini ya? Membahas tentang kepribadian. Oh iya, kepribadian, tentang introvert, extrovert, dan ambivert. Tapi kepribadian gue ini yang akan gue bahas kayaknya lebih ke ambivert deh. Yang dimana ambivert ini adalah kepribadian yang gue punya, bukan kepribadian ganda ya, ini kepribadian yang gue punya itu ambivert. Jadi gabungan dari introvert dan juga extrovert. Susah nyebutinnya. Kan kalau orang Betawi ya, ambivert, introvert. Pakai P bukan V. Jadi gue gak akan terlalu jauh ngebahas soal introvert atau extrovertnya. Gue hanya mungkin akan lebih fokus ke pembahasan ambivertnya. Ya tapi tergantung sih. Kalau durasi pembahasan di podcast gue selanjutnya kurang lama, ya gue bakal tambahin pembahasannya buat ngebahas soal introvert dan extrovert juga. Jadi tergantung durasi, supaya podcast gue durasi minimalnya tetap bisa 20 menit lebih lah. Ya 20 menitan lah. Podcast yang sekarang aja gak tahu nih gue berapa menit durasinya nih. Tapi gue rasa dari materi yang gue tulis ini, podcast gue kali ini mungkin gak sampai atau gak sampai 30 menit. Sampai gak ya? Gue sampein lah, semoga sampai. Padahal gue kangen loh, pengen ngobrol lagi, tapi masa gini doang ngobrolnya, gak asik bet dah. Ya elah. Gimana dong, inspirasinya lagi terhalang lockdown, nggak bisa. Harusnya tuh ya setelah hampir 3 minggu gue nggak upload podcast, terus akan ada pembahasan yang berfaedah gitu loh, yang bisa ngasih saran kesimpulan yang bagus. Ini malah gini doang. Aduh dasar gua. Tapi nggak apa-apa lah, ini sebagai pemanasan dulu. Itu ya udah sekalian gua kasih spoiler sih pembahasan selanjutnya juga. Jadi ya tungguin aja. Gue nggak tahu nih setelah ini jedanya berapa lama gue bakal upload podcast lagi. Semoga jangan lama-lama lah ya. Kangen gue ngobrol. Jangan lama-lama lah. Minimal ya sampai akhir bulan bisa 10 podcast, bisa sampai episode 30 gitu. Itu harapan, itu ekspektasinya begitu. Tapi kalau realitanya beda ya mohon dimaklumi.
kadang ekspektasinya emang tidak sesuai dengan realita, jadi ya maklumi saja. Bagus tuh kayaknya tuh ekspektasi versus realita buat dibahas. Tapi jangan, apa sih gue lagi ngomong apa sih, ngelantur mulu ngomongnya. Udah deh, kayaknya itu dulu aja pembahasan podcast gue kali ini. Cuma sekedar ingin bercerita sedikit dan bertegur sapa aja. Pengen nyapa kalian aja sih sebenarnya tuh tujuan podcast gue kali ini, ya kan. Ya ingin menanyakan kabar kalian. Semoga kalian baik-baik saja. Soker. Jadi itu dulu aja pembahasan gua kali ini. Semoga setelah ini gua bisa memberikan pembahasan yang menarik lainnya lagi ke kalian yang dengerin podcast gua. Dan kembali lagi gua ingatkan ke kalian, buat yang mau dengerin gua di YouTube, bisa tonton channel YouTube gua di Ahmad Rofiki Arwin. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di situ. Dan kalau kalian mau request pembahasan yang lain, kalian bisa DM gua via Instagram di @ahmadrofiki. Jadi segitu dulu aja podcast dari gua, dan terima kasih.